Kita luangkan waktu yang ada. Jangan kita berdiam diri di rumah, ya. Jangan kita santai di saat hari-hari beribadah kepada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan dalam Ibrani itu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Jangan menghakimi kita, supaya kita tidak dihakimi. Ya. Ya, itu ungkapan daripada firman Tuhan untuk kita semua. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, firman Tuhan ini mengatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ya. Berarti nanti ada suatu saat nanti Dia tidak lagi berkenan untuk menemui kita. Ya, atau Dia tidak lagi membuka ruang atau membuka pintu untuk kita akan berjumpa, mau bertemu dengan Dia, baik di dalam doa, ya, maupun bentuk apa saja, permohonan apapun, tutup pintu atau pintu tertutup rapat, ya. Karena firman Tuhan mengatakan tadi bahwa carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Nah, lalu yang kedua, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nah, saudara, di hari ini saya mengatakan bahwa kalau selama Ia dekat, artinya bahwa masih ada ruang untuk kita berdoa, masih ada ruang untuk kita berjumpa dengan Dia dalam doa dan permohonan kita. Mari kita luangkan waktu yang ada. Jangan kita berdiam diri di rumah, ya. Jangan kita santai di saat hari-hari beribadah kepada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan dalam Ibrani itu pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya. Kalau dikatakan janganlah, berarti adalah satu perintah untuk kita tidak boleh lalai. Ya, mari kita saling menasihati antara satu dengan yang lain, suami, istri, dan anak-anak. Sehingga di hari Tuhan ini, hari yang Tuhan jadikan ini, kita sama-sama untuk datang kepada Tuhan di altar Tuhan, di hadapan Tuhan ingin kita berdoa, membawa semua beban pergumulan kita kepada Tuhan. Ya, ada masalah-masalah kita tinggalkan, kita semua bawa ke dalam Tuhan, kepada Tuhan. Masalah-masalah kita di rumah kita bawa kepada Tuhan. Ini loh masalah saya, ini masalah kita, ini masalah keluarga kita. Tuhan akan selesaikan semuanya. Nah, lalu ketika kita datang kepada Tuhan, milikilah motivasi dari Tuhan. Artinya bahwa motivasi bukan hanya menunjukkan pribadi kita kepada sesama kita, ya. Lalu kalau nanti ada orang yang melayani kita tidak senang dengan kepribadiannya, lalu orang itu ada di altar sana, kita jadi tidak senang dengan dia, akhirnya kita tidak datang beribadah. Saudara, pemahaman seperti ini kita tenggelamkan, ya. Jangan kita melihat orang, tetapi kita melihat Tuhan, ya. Kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Kalau orang yang tidak jadi berkat menurut ukuran kita, ya belum tentu menurut ukuran Tuhan, karena Tuhan bilang jangan menghakimi, ya. Karena ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain, ukuran itu yang akan dipakaikan kepada kita juga, ya. Karena itu jangan menghakimi supaya kita tidak dihakimi, ya. Ya, itu ungkapan daripada firman Tuhan untuk kita semua. Ya, kadang-kadang kita hanya banyak menuduh, banyak menghakimi, kita tidak suka orang lain. Soalnya ketika kita tidak suka orang lain lalu kita mundur, itu artinya kita sudah menghakimi bahwa kita lebih benar daripada orang lain. Ini salah, saudara. Ya, tidak boleh. Siapapun kita adalah orang berdosa. Kita ada saat ini semua karena kasih karunia Allah, ya. Karena itu saudara, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang dendam, pikiran-pikiran menghakimi, kita tenggelamkan semua itu. Kita kubur semua di dalam nama Yesus. Ya, mari bawa hidup kita kepada Tuhan sehingga anugerah yang kita sudah dapat daripada Tuhan itu kita bisa gunakan itu sebaik mungkin. Ya, bukan untuk mencari perhatian, bukan untuk mencari kehormatan, tidak. Ya, apalagi kita kalau ada berkat lebih, kita mulai anggap remeh orang lain yang berkekurangan, tidak boleh. Ya, kita bersyukur kalau kita bisa beli mobil, kita bersyukur kalau kita bisa beli sepeda motor, kita bersyukur kalau kita bisa kemana-mana.
ya dengan tiket yang mahal kita bisa bepergian, dengan biaya hotel yang mahal kita bisa menginap. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, jangan sombong, tetap rendah hati, bahwa semuanya nanti ada waktu. Sekali lagi kembali ke firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kiranya renungan ini jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.